Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Rimandan, NIM 19050046060 dari Akuntansi Syariah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang etos kerja dalam Al-Quran dan Hadis guna untuk memenuhi tugas UAS dengan bimbingan Bapak Khairul Anwar MAG selaku pengajar mata pelajaran tafsir ayat dan hadis ekonomi. Yang pertama, pengertian etos kerja secara umum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial, dan etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Dari kata etos dikenal kata etika yang mendekati pengertiannya pada akhlak atau nilai yang berkaitan dengan baik buruknya moral, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Dua, pengertian etos kerja dalam Islam. Menurut Izzuddin At-Katabib At-Tamimi memberikan batasan tentang etika kerja dalam Islam adalah bekerja dengan jujur dan tanggung jawab, dapat dipercaya, selalu menepati janji, toleransi terhadap sesama, selalu menjaga mulut dari rasa iri dengki terhadap orang lain, dan menghindari dari suka memfitnah. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa etika kerja menurut Islam adalah bekerja yang selalu memerhatikan lingkungan dan menghalalkan secara cara. Sedangkan di dalam perolehan hasil usaha perlu memerhatikan unsur-unsur yang ada dalam ekosistem ekonomi Islam. Etos kerja merupakan hal yang berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang. Hendaknya setiap pribadi muslim harus mengisinya dengan kebiasaan-kebiasaan positif dan menghasilkan bekerja yang terbaik, sehingga nilai-nilai Islam yang diyakini dapat diwujudkan. Dengan demikian, etos kerja ini secara dinamis selalu mendapat pengaruh dari beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, sesuai dengan kodrat manusia selaku makhluk psikofisik yang tidak bebal dari berbagai rangsang, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, terbentuknya etos kerja Islam melibatkan banyak faktor dan tidak hanya terbentuk secara murni oleh satu atau dua faktor tertentu. Yang ketiga, fungsi etos kerja. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu sebagai seorang pengusaha atau manajer. Menurut At-Tabrani Rosyan, fungsi etos kerja adalah 1. Pendorong timbulnya perbuatan. Kedua, penggairah dalam aktivitas. Ketiga, penggerak seperti mesin bagi mobil. Maka besar kecilnya motivasi yang akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Yang keempat, ayat kerja etos. Kata kerja dalam Al-Quran diungkapkan setidaknya melalui 4 kata, yaitu yang pertama al-amal, yang kedua al-asuna, yang ketiga al-fil, al-kabus, dan yang keempat as-sayun. Ayat tentang kerja di dalam Al-Quran keseluruhnya berjumlah 602 kata. Adapun ayat-ayat dan hadis-hadis di bawah ini hanya merupakan sebagian dari sekian banyak ayat Al-Quran dan al-hadis yang membahas tentang dunia kerja atau etos kerja. Di antaranya adalah Fakul malu wasayarawu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wasaturadduna ila alamil ghaibi wassahadati wa fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, yang artinya bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang etos kerja. Andifaati bin Rafi'in anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu kasabi adyab ola amalur rajuli biyadihi wa kullu bayyin mabrur. Artinya dari Rifan'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik. Nabi menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan. Hadis riwayat Al-Bazzar dan ditasihkan Hakim. Pembahasan tentang hadis yang pertama adalah amalur rajuli biyadi. Maksudnya, ungkapan ini ialah pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri atau tenaganya sendiri, seperti pertukaran kayu, tukang batu, tukang besi, dan sebagainya. Pertanian atau bertani, berkebun, nelayan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kullu bayyin mabrur. Maksudnya, ungkapan ini ialah perdagangan yang bersih dari tipu daya dan hal-hal yang diharamkan. Artinya ada unsur penipuan seperti sumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya, dan barang yang berdagangnya itu haruslah barang-barang yang diperoleh menurut hukum agama dan hukum negara dengan transaksi
memenuhi syarat serta hukumnya. Yang ketiga, cara-cara untuk memperoleh harta secara sah dapat dilakukan dengan banyak cara. Ada yang melalui tanpa usaha seperti mendapat warisan, hibah atau pemberian, dan sedekah. Ada juga yang melalui usaha jasa seperti menjadi karyawan, buruh, pelayan, dan tenaga profesional dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang kurang mohon dimaafkan karena saya juga belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.